Baik, selamat berjumpa lagi dengan saya, pelatih ahli program sekolah penggerak. Hari ini kita akan membahas tentang kurikulum dan materi esensial dari pembelajaran matematik. Seperti yang sudah dibahas di pertemuan awal tentang CP, TP, dan ATP, kita pernah membahas tentang kurikulum merdeka, ya, bahwa kurikulum merdeka ini diantaranya ada fokus pada materi esensial, sehingga baik siswa maupun guru memiliki waktu cukup ya untuk mempelajari secara mendalam kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Materi esensial pada pelajaran matematika itu tentu saja materi yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik pada sebuah fase atau satu fase, dan ini penting untuk dapat digunakan dalam mempelajari materi di fase selanjutnya. Artinya di matematika apalagi yang notabene sangat hierarkis ya, materinya. Jadi jangan sampai ada siswa yang tertinggal dalam memahami sebuah materi karena ini berdampak pada kemampuannya atau keinginannya untuk mengikuti proses pembelajaran di materi selanjutnya. Nah, ini menjadi penting untuk matematika terutama. Jadi kita ketahui bahwa di fase A itu kita akan bicara sekarang tentang penjumlahan dan pengurangan. Peserta didik sudah diajarkan tentang menghitung sampai angka 3 digit ya, baik penjumlahan maupun pengurangan. Nah, ini untuk bisa memahami penjumlahan dan pengurangan dengan baik, ya, perlu dilatih dengan konsep yang benar sejak dini, sehingga mereka dapat menghitung dengan cepat, tapi tetap ya tidak melewatkan proses pemahaman konsep. Jadi jangan sampai juga asal cepat, kemudian siswa ya hanya tahu metode tapi tidak paham, atau tahu cara saja tapi tidak paham maknanya. Ya, ini yang terjadi dalam pembelajaran matematika, sehingga ketika konsep tidak dipahami, seringkali siswa merasa bahwa apa yang dipelajari itu tidak bermakna. Yang jelas, ketika kita ada di kurikulum merdeka, khusus untuk para guru matematika, ya harus membuat siswa kita itu jadi eh, tidak sering membuat coretan, ya, atau dikurangi lah, dengan cara melatih mereka menggunakan pikirannya ya untuk melakukan penjumlahan maupun pengurangan. Jadi dasarnya tetap dari konsep yang mereka pelajari. Ini contoh ya, ada pertanyaan ya, 3 soal yang mungkin para guru juga sudah tahu di sekolah dasar apa yang dilakukan oleh siswanya, dan mungkin saja ternyata yang dilakukan oleh siswa dan diajarkan oleh para guru cenderung ya membuat siswa malah jadi bingung. Ya. Kita lihat sama-sama ya. Nanti kita akan selesaikan soal ini setelah kita paham sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh siswa yang membuat mereka memiliki konsep dasar yang benar tentang penjumlahan maupun pengurangan. Baik, eh, yang sering dilakukan ya pada konsep penjumlahan ya adalah, misal kita ambil contoh 59 ditambah 32. Maka siswa kita, peserta didik kita sering menghitung dengan cara ya menjumlahkan satuannya dulu ya, 9 tambah 2 11, kemudian simpan angka 1 ya di bawah, kemudian 1 yang di 11 itu hilang, dinaikkan ke atas 5 ya. Jadi di sepuluhan. Kemudian dijumlahkan 5 dengan 3 menjadi 8, ditambah dengan 1, hasilnya jadi 9, sehingga penjumlahan itu adalah hasilnya 91. Ini yang sering terjadi pada siswa kita. Apakah ini benar?
Mari kita simak ya, bahwa ternyata ya secara proses berpikir ini tentu saja akan membingungkan peserta didik. Apa sebabnya? Yang pertama, karena peserta didik akan mengalami kesulitan. Kebanyakan peserta didik ya untuk melakukan cara seperti ini dalam pemikiran mereka ya, dalam pikiran ya. Jadi ketika mereka mengerjakan seolah-olah tidak menyambung dengan apa yang mereka pahami tentang konsep penjumlahan bilangan puluhan. Kemudian ini tentu saja tidak sesuai konsep ya yang mereka pelajari di awal, bahwa mereka sudah tahu adanya pengelompokan bilangan satuan, puluhan, dan seterusnya. Akibat dari tidak sepadannya apa yang mereka pelajari ketika berbicara tentang bilangan, kemudian dipraktekkan pada saat penjumlahan, ya, mereka cenderung ya tidak paham apa yang dimaksud dengan menyimpan angka 1 di bawah jumlah dari 9 tambah 2. Padahal yang mereka tahu 9 tambah 2 itu 11. Ya, kemudian memindahkan angka 1 pada angka 11 yang harusnya ditulis, sehingga yang tertulis tinggal 1 dipindahkan ke atas. Kemudian seolah-olah dalam pemikiran siswa itu kok ada angka 1 menjadi hilang, yang tadinya 11, kemudian dipindahkan ke atas. Kemudian 1 yang dimaksud itu angka 1 atau angka 10. Nah, ini kebingungan ini ya mungkin tidak dirasakan oleh guru karena sudah paham. Kalau guru tahu 1 di situ artinya 1 puluhan naik ke atas untuk dijumlahkan dengan angka puluhan yang sesuai, yakni 5 dan 3. Tetapi siswa kita tidak seperti itu. Di sini mulai terjadi persoalan dalam pembelajaran matematik. Jadi apalagi di kurikulum Merdeka ya, di buku siswa maupun buku guru yang digunakan saat ini, sebetulnya konsep penjumlahan bilangan puluhan itu seperti yang diterangkan ini. Jadi dikelompokkan bahwa 12 itu terdiri dari 1 puluhan dan 2 satuan, ditambah 23, yakni 2 puluhan dan 3 satuan. Kemudian mengelompokkan penjumlahannya itu dengan cara puluhan dengan puluhan digabung, sehingga ada 3 puluhan, kemudian satuan dengan satuan digabung menjadi 5 satuan, sehingga hasilnya adalah sebetulnya yang dipelajari adalah 12 tambah 23 itu didapat 35 dengan cara seperti ini. Ya, ini ada 2 contoh ya dalam buku ya, kedua-duanya sama ya, mengelompokkan. Jadi sehingga hasil 35 itu betul-betul dipahami oleh siswa secara konsep. Kemudian seperti juga pengurangan. Jadi tetap ya untuk mengurangi ya 25 itu dipisahkan menjadi 20 dan 5 kan, yang diharapkan seperti itu. Kemudian 13 juga dipisahkan menjadi 10 dan 3, sehingga yang dikurangi itu yang puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Ya. Jadi 20 kurangi 10 hasilnya 10, 5 kurangi 3 hasilnya 2, sehingga hasil pengurangan 25 dikurangi 13 adalah 12. Ini juga sama yang dilakukan oleh guru ketika menjelaskan konsep. Ya, kemudian ini juga sama ketika menjumlahkan atau mengurangi 129 ya, dikurangi oleh 73 melalui soal cerita ya. Jadi sama 129 itu dipisah menjadi 100 dan 29 ya, atau boleh juga 120 dan 9 ya. Sehingga pengurangannya pun ya angka puluhan dengan puluhan atau 120 dengan 70 itu boleh sama ya. Jadi akhirnya nilainya adalah 56. Ini konsep yang diajarkan. Jadi ketika digunakan cara yang tadi, ya inilah yang membuat siswa kita bingung. Maka ya
Seperti apa sebaiknya siswa kita diajak untuk mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan yang tadi disampaikan. Jadi, seharusnya digunakan ketika menjumlahkan 59 ditambah 32, ya, maka siswa kita diminta untuk mengelompokkan puluhan dengan puluhan untuk dijumlahkan sehingga 50 ditambah 30 ya sama dengan 80. Kita tahu bahwa ini konsep yang diajarkan kepada siswa bahwa 59 angka 5-nya itu adalah 50-an, 9-nya adalah 9 satuan. Demikian pula dengan 3. 3 di situ maknanya adalah 30. Ya, jadi tidak menyimpang dari apa yang mereka tahu. Kemudian kita kelompokkan pula 9 dan 2 ya sebagai satuan untuk dijumlahkan. 9 ditambah 2 itu hasilnya adalah 11. Jadi cara menjumlahkan seperti ini ya akhirnya mengungkap bahwa proses berpikir di anak itu adalah 80 ditambah 11. Ini konsep yang mereka miliki ketika guru-guru di sekolah dasar memberikan di fase A ini tentang penjumlahan ya dengan mengelompokkan puluhan dengan puluhan dan satuan dengan satuan. Sehingga ketika muncul angka 11 ya memang tidak ada yang dipindahkan tetapi langsung dijumlahkan menjadi 91. Karena 11 itu 10 tambah 1. Jadi 10 tambah 80, 90 tambah 1, 91. Nah, bagaimana dengan soal yang ini? Ini ada 3 soal. Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Ketika dia harus sesuai dengan konsep. Jadi, ajak siswa kita untuk mencari yang mudah dari soal 6 tambah 7 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 8, yakni dengan mengelompokkan angka-angka yang bisa menghasilkan 10. 6 tambah 4 jadi 10, kemudian 7 dan 3 juga jadi 10, ditambahkan, kemudian 5 ditambah 5 juga jadi 10, jadi tinggal sisanya yang belum dihitung adalah 6 dan 8. Itu dijumlahkan sama dengan 14. Maka dengan cara seperti itu, siswa lebih mudah dan lebih cepat menghitung angka penjumlahan seperti ini. Tentu saja ini penjelasan dengan cara seperti ini seperti terkesan lama, tapi pada saatnya nanti ya nanti siswa akan betul-betul terkait antara konsep dengan apa yang mereka lakukan dalam proses pembelajaran menjumlahkan. Bagaimana dengan angka-angka besar, puluhan yang dijumlahkan? Ya, ini juga sama. Satukan angka-angka puluhan yang menghasilkan nilai 100. Ya. 60 dan 40 bisa menjadi 100. Kemudian 70 dan 30 juga bisa menjadi 100. Ya. Dan yang terakhir adalah angka 50, itu tidak ada pasangannya, kita tulis sesuai dengan angka yang ada 50. Ini menghasilkan 250. Kemudian satuannya, perhatikan 4 dan 2, 6. Kemudian 2 dan 4, 6 dan 4, 10. Jadi kita tulis juga 10. Kemudian satuan yang kedua adalah 2 dan 8 juga hasilnya 10. Jadi hasilnya 20, maka ditambahkan 250 ditambah 20 sama dengan 270. Dan yang terakhir, soal yang diberikan, yakni tentang penjumlahan dikurangi penjumlahan yang lain. Ya, ini juga sama. Yang paling pertama dikelompokkan adalah ratusan, yang paling kiri 500, yang kedua 700, yang ketiga 200. Karena ini dikurangi dengan jumlah angka, maka semuanya mengurangi. Dikurangi 300, dikurangi 100, dan dikurangi 200. Sehingga setelah dihitung, ya, itu akan menghasilkan 800. Kemudian yang tengah, puluhannya adalah 40. Kemudian 765 puluhannya adalah 60. 234 puluhannya 30. Kemudian dikurangi dengan
puluhan, yang pertama di sebelah kanan itu 50, dikurangi 20, dan dikurangi 10, itu hasilnya 50. Dan terakhir menjumlahkan satuan, 6, satuan yang pertama, kemudian yang 765 satuannya juga 5, yang 234 satuannya adalah 4, kemudian dikurangi yang sebelah kanan semuanya, satuan pertamanya adalah di 364 adalah 4, satuan keduanya 125 adalah 5, dan dari 215 satuannya 5, sehingga menghasilkan angka 1. Baru dijumlahkan 800 ditambah 50 tambah 1 sama dengan 851. Ini yang bisa membuat siswa tetap konsisten antara konsep yang mereka pahami ketika diajarkan oleh guru dengan cara atau proses mereka mengerjakan soal, sehingga diharapkan ketika siswa paham ini ya tentang pengelompokan, akan terkait dengan materi-materi selanjutnya, mereka pun tetap menjadikan materi esensi ini sebagai bekal untuk memahami materi yang akan mereka pelajari seperti perkalian ya, dan itu akan mempermudah mereka untuk bisa menghitung dengan cepat. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi esensial yang pertama. Nanti akan kita bahas materi esensial tentang perkalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.